Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fajrul Falah, NPM 2340103191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kinerja investasi dan pendanaan perusahaan. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, kemudian profil singkat perusahaan. PT Intracopenta Terbuka bergerak di bidang alat berat dan solusi industri, meliputi distribusi, penyewaan, jasa pertambangan, serta pembiayaan alat berat. Perusahaan ini melayani sektor seperti konstruksi, tambang, dan perkebunan. Yang kedua ada PT Keramika Indonesia Asosiasi Terbuka, merupakan produsen bahan bangunan berbasis keramik seperti ubin lantai, dinding, genteng, dan sanitary yang digunakan untuk kebutuhan perumahan hingga proyek konstruksi. Kemudian yang ketiga ada PT Kokoh Inti Arebama Terbuka yang berfokus pada distribusi bahan bangunan khususnya keramik, granit, dan sanitary dengan jaringan distribusi yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian analisis kinerja investasi pada perusahaan INTA. Analisis ini menunjukkan bagaimana perusahaan INTA menghadapi tekanan likuiditas operasional yang ketat dengan penurunan modal kerja bersih dan efisiensi aset yang terus menurun, memerlukan perbaikan signifikan dalam strategi investasi. Yang pertama, operating working capital perusahaan INTA menurun dari 164,292 juta pada 2023 menjadi 119,517 juta pada 2024. Kemudian operating working capital to sales ratio perusahaan INTA mengalami perbaikan efisiensi dari 0,15 menjadi 0,13 yang mengurangi kebutuhan modal kerja. Kemudian rasio account receivable turnover perusahaan INTA membaik marginal dari 2,63 kali menjadi 2,74 kali, namun masih lambat. Kemudian inventory turnover PT INTA sedikit menurun dari 3,17 kali menjadi 2,96 kali, menunjukkan potensi risiko overstock. Analisis mendalam tentang aktivitas investasi perusahaan Keramika Indonesia Asosiasi Terbuka menyoroti perputaran modal kerja, piutang, dan aset jangka panjang. Pertama, modal kerja PT Kias meningkat dari 132,266 juta rupiah menjadi 153,033 juta rupiah yang mengindikasikan kapasitas modal kerja yang lebih kuat. Kemudian rasio modal kerja terhadap penjualan PT Kias mengalami sedikit penurunan dari 0,24 menjadi 0,26 yang menunjukkan efisiensi operasional. Kemudian perputaran persediaan PT Kias membaik dari 7,82 kali menjadi 8,97 kali yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan stok barang. Terakhir, perputaran aset tetap atau PPE turnover PT Kias membaik dari 0,87 kali menjadi 0,94 kali yang menandakan peningkatan produktivitas aset tetap. Menunjukkan efisiensi operasional yang luar biasa dalam pengelolaan piutang, persediaan, dan aset tetap, meskipun diiringi risiko akibat modal kerja negatif. PT Koin mencatat saldo modal kerja negatif yang memburuk, menunjukkan ketergantungan ekstrim pada pendanaan jangka pendek. Efisiensi operasional yang sangat tinggi terlihat dari cepatnya perputaran piutang dan persediaan yang tergolong terbaik di antara ketiga perusahaan. Produktivitas aset jangka panjang dan PPE sangat tinggi, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan penjualan dari setiap investasi aset. Perbandingan dari kegiatan investasi ketiga perusahaan. PT Kias memiliki kinerja investasi paling stabil dengan peningkatan modal kerja dan perputaran persediaan. PT Koin unggul dalam efisiensi operasional atau perputaran piutang, persediaan, aset tetap terbaik, namun berisiko karena modal kerja negatif. Sebaliknya, PT INTA mengalami penurunan kinerja investasi di hampir semua indikator dan membutuhkan perbaikan fundamental.
Selanjutnya, analisis kegiatan pendanaan PT Intrako-Penta Terbuka tahun 2023-2024 menunjukkan kondisi likuiditas yang memburuk dan struktur modal yang tidak sehat, mengindikasikan tekanan finansial yang serius. Penurunan kurang rasio dari 1,01 pada 2023 menjadi 0,89 pada 2024 menunjukkan ketidakmampuan aset lancar menutupi kewajiban lancar. Asset test ratio menunjukkan ketergantungan pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan penurunan. Cash ratio yang rendah 0,14 di 2024 mengindikasikan bahwa Inta memiliki tingkat likuiditas kas yang sangat minim dan rentan. Liability to equity ratio dan debt to capital ratio yang negatif secara signifikan menunjukkan struktur modal yang tidak sehat. Kegiatan pendanaan perusahaan kias. Rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan kias menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta struktur modal yang sehat dan berisiko rendah. PT Kias mencatat current rasio terbaik di 1,76 pada 2024, menunjukkan likuiditas yang sangat kuat meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Asset test rasio Kias yang stabil di 1,36 pada 2024 menunjukkan likuiditas sehat tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Rasio kas Kias besar 0,23 pada 2024 adalah yang terkuat, mampu menutupi sekitar 23% dari utang lancar secara langsung. Rasio liabilities to equity dan debt to capital Kias sangat rendah, 0,24 dan 0,19 pada 2024, mencerminkan profil risiko finansial yang konservatif dan sangat aman. Kemudian analisis pendanaan pada perusahaan koin. Analisis mendalam mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas pada perusahaan tokoh inti Alibaba atau koin dari tahun 2023 hingga 2024 mengungkapkan kondisi finansial dan strategi pendanaan perusahaan. 1. Current rasio pada perusahaan koin 0,81 pada 2024 di bawah 1, menunjukkan risiko likuiditas jangka pendek tinggi. Perusahaan bergantung pada pendanaan ulang utang. Asset test ratio koin di 0,52 pada 2024 menunjukkan likuiditas cepat yang terus terkikis, memerlukan manajemen kas yang lebih ketat. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan koin negatif 11,51 pada 2024, yang sangat mengkhawatirkan. Struktur modal tidak sehat dengan utang melebihi aset, menyebabkan defisit ekuitas. Kesimpulan umum analisis dari ketiga perusahaan. Yang pertama, PT Kias menunjukkan kinerja keuangan paling stabil dan sehat secara keseluruhan, baik dari investasi maupun pendanaan, yang menjadikannya pilihan investasi relatif aman. Yang kedua, PT Inta menghadapi tantangan keuangan yang paling serius dengan penurunan kinerja investasi dan pendanaan yang signifikan, memerlukan perbaikan fundamental. Rangkuman komparatif ini menyoroti kekuatan investasi perusahaan Kias, efisiensi perusahaan koin serta risiko, serta tantangan perusahaan Inta yang membutuhkan restrukturisasi fundamental. Pertama, fokus perusahaan Kias pada stabilitas dan efisiensi operasional menjamin posisi keuangan yang kuat, menjadikannya peluang investasi yang menjanjikan bagi investor konservatif. Yang kedua, perusahaan Inta perlu restrukturisasi fundamental seperti perbaikan tata kelola dan operasional untuk kembali menarik investasi dan mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.